Selamat datang kembali teman-teman di seri filsafat ilmu dan epistemologi. Nah, di dua video sebelumnya kita sudah bahas ya apa itu filsafat ilmu dan epistemologi. Nah, sekarang ini kita akan coba membahas pertanyaan menarik ya tentang bagaimana ilmu itu berkembang. Maksudnya begini, apakah ilmu itu sendiri muncul begitu saja atau sebenarnya ilmu itu lahir dari proses yang panjang yang membentuk dia. Nah, faktanya teman-teman, kita harus tahu bahwa ilmu tidak selalu seperti yang kita kenal sekarang. Dulu, manusia itu menjelaskan fenomena atau peristiwa atau apapun yang ada di dalam kehidupan itu lewat mitos. Jadi, dunia itu dijelaskan lewat mitos. Lalu kemudian setelahnya mulai ini ada proses berpikir kan, logika berkembang sehingga muncullah filsafat. Nah, dari filsafat itu lalu akhirnya lahir sains atau ilmu pengetahuan modern. Nah, kita bicara dulu tentang mitos misalnya. Benarkah dulu yang disebut sebagai ilmu itu diawali dari mitos? Jadi begini. Sebelum ada sains, manusia memang menggunakan mitos untuk memahami dunia. Mitos itu bisa berupa cerita-cerita yang menjelaskan fenomena alam dan kehidupan itu berdasarkan apa yang dipercayai. Jadi bukan dilandaskan pada bukti. Misalnya di zaman Yunani sebelum filsafat banyak berkembang, orang percaya bahwa petir adalah tanda kemarahan dari makhluk metafisikal, makhluk luar, ya, makhluk di luar normal, ya, yang merupakan dewa atau disebut sebagai dewa. Jadi petir adalah tanda kemarahan dewa. Atau misalnya kepercayaan lain dalam mitos bahwa gerhana itu terjadi karena adanya seekor naga atau seekor raksasa yang menelan matahari. Nah, mitos seperti itu tersebar di hampir seluruh budaya kuno di dunia. Dan itulah awal dari ilmu itu sendiri sebenarnya. Jadi, meskipun tidak terdengar ilmiah, tetapi di masanya mitos itu sebenarnya adalah langkah awal manusia untuk memahami alam semesta. Nah, tetapi dalam perkembangannya seiring waktu, manusia kan mulai mencari penjelasan yang jauh lebih masuk akal karena rasio mulai berkembang. Maka di Yunani kuno lahirlah para filsuf ya yang mulai berpikir ya bahwa apakah mungkin ada hukum alam yang mengatur dunia? Atau misalnya mulai muncul filsuf-filsuf mula sebelum Socrates yang misalnya berpikir apakah memang ada unsur dasar yang menyusun segala sesuatu itu bisa menjadi ada. Jadi segala sesuatu itu terjadi dan segala sesuatu itu ada bukan karena ulah para dewa, tapi karena ada unsur-unsur dasar yang memang bisa ditebak, bisa diprediksi. Nah, tokoh-tokoh filsafat pemula ini sudah saya bahas ya di dalam video saya, coba dicek di pengantar filsafat ya mungkin sekitar setahun yang lalu ya, tentang Thales misalnya, seorang filsuf bernama Thales yang berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari air. Atau misalnya Heraklitus ya yang mengatakan bahwa dunia selalu berubah seperti api yang menyala. Nah, filsafat alam seperti itu jadi jembatan sebenarnya dari mitos menuju pada ilmu pengetahuan. Jadi dari mitos yang awalnya berupa kepercayaan menjadi ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada bukti, ini dijembatani oleh filsafat. Untuk itu filsafat sendiri tidak pernah menawarkan bukti ya. Karena bukti-bukti atas kebenaran itu nanti baru muncul di ilmu pengetahuan atau sains. Sedangkan filsafat itu dia sifatnya berspekulasi yang lebih mendasarkan pada pikiran ya, atau perenungan akal. Kemudian tadi ya filsafat sudah, kemudian muncullah ilmu pengetahuan, lahirlah sains modern.
Nah, lompatan perubahan ini terjadi ribuan tahun ya setelah filsafat dimulai pada abad sebelum Masehi, tapi sains ini muncul di abad ke-16 dan di abad ke-17, jadi ribuan tahun setelahnya. Yang kemudian maaf, kemudian dikenal sebagai revolusi ilmiah. Ya, revolusi ilmiah. Jadi pada masa revolusi ilmiah ini, cara manusia memahami dunia atau alam semesta itu mulai berubah drastis. Jadi kalau sebelumnya mengandalkan logika atau bahkan kepercayaan seperti mitos, nah ini para ilmuwan mulai menggunakan beberapa metode untuk mengetahui kebenaran lewat observasi, eksperimen, dan ya metode-metode ilmiah lainnya. Beberapa tokoh yang bisa kita sebut dalam revolusi ilmiah itu adalah ya Kopernikus ya. Kopernikus yang mengguncang dunia dengan teori heliosentrisnya, bahwa bumi mengelilingi matahari. Ada juga misalnya seperti Galileo Galilei ya, yang membuktikan teori Kopernikus ini, tapi dibuktikan lagi secara empirik dengan teleskopnya. Ya meskipun pada akhirnya dia harus berhadapan dengan otoritas gereja masa itu ya. Kemudian tokoh lain lagi misalnya Isaac Newton yang mencoba menjelaskan gerak benda dengan hukum yang kemudian hari ini kita kenal dengan nama hukum gravitasi. Dan itu menjadi dasar dari ilmu fisika. Jadi itulah teman-teman, titik di mana sains itu benar-benar lahir ya, sebagai sistem pengetahuan yang sistematik dan basisnya pada bukti. Nah, dalam beberapa abad yang terakhir ini, memang kemudian sains ini berkembang pesat ya. Karena dengan metode ilmiah seperti kita tahu, kita lalu menemukan begitu banyak hal. Kita menemukan teori evolusi yang kemudian banyak diperkenal, yang pertama kali, bukan yang pertama sebenarnya, dia yang memperkenalkan semakin populer oleh Darwin ya, yang menjelaskan asal-usul makhluk hidup. Kemudian muncul era teori relativitas, ya era di mana relativisme berkembang gara-gara teori relativitasnya Einstein, yang kemudian akan mengubah cara kita memahami ruang dan waktu. Dan selanjutnya kemudian muncul juga ya hari ini teknologi komputer dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang memang mengubah dunia dalam beberapa puluh tahun terakhir ini ya, beberapa dekade terakhir. Tapi apakah ini sudah berakhir perkembangan ilmu? Ya tentu saja tidak. Ilmu terus berkembang. Detik ini itu sudah berbeda lagi nih, ilmu berkembang. Karena memang pengetahuan itu dinamis dan selalu mengejar kebaruan gitu. Nah itu saja teman-teman ya yang bisa saya bicarakan hari ini. Yang jelas teman-teman sudah mulai paham ya bahwa ilmu pengetahuan yang kita pahami hari ini berkembang dari proses yang ribuan tahun ya berjalannya, mulai dari mitos, lalu kemudian menjadi filsafat awal ya, filsafat alam, kemudian berkembang menjadi sains modern. Nah ini prosesnya panjang, di mana penuh dengan perdebatan, penuh dengan darah juga, karena kan pengaruhnya setiap revolusi pemikiran, setiap revolusi pengetahuan itu kan diikuti dengan juga revolusi yang lainnya, revolusi sosial, revolusi politik, dan ya berdarah-darah. Dan juga dipenuhi dengan perbaikan demi perbaikannya, revisi demi revisi. Jadi teman-teman yang kita anggap benar hari ini, itu bisa saja tidak benar besok. Karena memang yang namanya ilmu itu tidak statis, tetapi memang terus berkembang, bahkan memang harus berkembang, itulah ilmu. Karena kalau nggak berkembang, bukan ilmu. Nah, demikian untuk kuliah hari ini, kita ketemu lagi di kuliah berikutnya.